Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Anggraeni, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UPJJ UT Bandung. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan hasil proposal perencanaan program komunikasi mengenai strategi komunikasi persuasif mencegah korban modus penipuan APK undangan pernikahan via WhatsApp. Di dalam isi PPK yang pertama terdapat ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini meliputi latar belakang, analisis situasi, tujuan kampanye, strategi, rencana aksi, dan rencana monef. Slide selanjutnya mengenai analisis situasi. Analisis situasi ini sangat diperlukan karena menjelaskan tentang kondisi nyata yang telah terjadi. Analisis situasi yang ada pada proposal saya ini menjelaskan tentang pelaku yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat secara personal dan mengelabui korban untuk mengunduh aplikasi berbahaya yang dapat mencuri data, meretas akun perbankan, hingga menguras saldo secara diam-diam. Di dalam analisis situasi, perlu juga yang namanya metode analisis. Metode analisis ini meliputi 1. Ada observasi lapangan. Observasi lapangan ini berguna untuk mengamati berbagai laporan penipuan online, seperti berita, pengakuan dari korban, dan catatan polisian untuk mengetahui seberapa banyak kasus yang terjadi serta cara pelaku menipu korban. Yang kedua, ada studi literatur dan media sosial. Studi literatur ini digunakan dengan mencari artikel, postingan edukasi di media sosial, serta kampanye digital sebelumnya agar memahami jenis komunikasi yang sudah dilakukan oleh lembaga atau komunitas lainnya. Dan yang ketiga, ada wawancara singkat dan kuesioner online. Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan pendapat dari berbagai orang mengenai pemahaman mereka tentang cara kerja aplikasi pihak ketiga. Selanjutnya ada analisis halayak. Sebetulnya untuk siapa sih kampanye ini ditujukan? Kampanye ini ditujukan untuk para pengguna aktif WhatsApp yang berusia 17 sampai dengan 45 tahun dan untuk orang-orang yang sering menerima chat atau menerima pesan pribadi dari grup. Di slide selanjutnya ada aspek-aspek halayak yang meliputi 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognisi tentang pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua ada aspek afeksi tentang perasaan, kekhawatiran, dan sikap emosional. Yang ketiga ada aspek psikomotoris tentang tindakan dan perilaku. Untuk pembahasan yang pertama yaitu aspek kognisi. Kurangnya pemahaman teknis, banyak orang menganggap pesan undangan pernikahan sebagai hal yang biasa, terutama jika dikirim dari nomor yang tidak dikenal dan terlihat ramah. Dan yang kedua ada afeksi. Dari segi perasaan, sebagian orang merasa cemas, tetapi rasa khawatir tersebut tidak selalu membuat mereka lebih waspada. Nah, dan yang ketiga ada aspek psikomotorik. Dalam praktiknya, masih banyak orang yang membuka tautan tanpa memeriksa dari mana sumbernya. Kebiasaan ini terjadi karena dua hal, yaitu rasa ingin tahu dan kebiasaan menerima berbagai file dari keluarga atau teman. Di bab 2 ini akan lanjut dengan pembahasan strategi komunikasi dan juga taktik dari pesan. Untuk strateginya sendiri saya ambil strategi komunikasi perspektif transmisionis. Tujuan komunikasi ini bukan hanya membuat masyarakat tahu, tetapi juga peduli dan mau bertindak. Dengan kata lain, pendekatan transmisionis ini memastikan semua bagian komunikasi, mulai dari siapa yang menyampaikan pesan, isi pesannya, salurannya, sampai tujuan akhirnya, direncanakan dengan baik agar bisa mendorong perubahan sikap dan perilaku sesuai tujuan kampanye. Selanjutnya ada taktik pesan. Untuk mencapai tujuan kampanye, diperlukan sejumlah taktik yang disusun secara sistematis agar pesan tidak hanya tersampaikan, tetapi juga dipahami dan juga diikuti oleh banyak halayak. Dalam taktik pesan terdapat 3 taktik pesan yang saya gunakan. Yang pertama ada taktik penyederhanaan pesan, yang kedua taktik pembingkaian pesan, dan yang ketiga ada taktik pengulangan. Lanjut di bab 3 ada rencana aksi. Rencana aksi yang saya buat ini sebagai langkah nyata untuk menerapkan strategi komunikasi persuasif dalam mencegah masyarakat terkena penipuan melalui
APK undangan pernikahan di WhatsApp. Setiap kegiatan dirancang agar saling mendukung, mulai dari memberi kesadaran, membiasakan masyarakat, hingga mengatasi jika sudah terjadi penipuan. Ada 4 macam-macam rencana aksi yang telah dibuat. Yang pertama, ada edukasi publik melalui konten video visual dan juga video pendek di WhatsApp, di Instagram, dan juga di TikTok. Yang kedua, ada broadcast resmi yang berisi tentang panduan aman dan contoh pesan dari penipuan. Yang ketiga, sosialisasi literasi digital yang dilakukan di sekolah, di kantor, dan juga di komunitas. Dan yang keempat, menyediakan kanal pelaporan cepat dan panduan langkah-langkah penanganan jika terlanjur menginstal. Nah, di bab 4 ini kita akan membahas monitoring dan evaluasi atau biasa disebut dengan MONEV. Sebetulnya apa sih rencana dan juga tujuan dari MONEV ini? Tujuan dari MONEV ini adalah memastikan setiap langkah kampanye berjalan efektif, pesan yang tersampaikan dengan jelas, serta dapat menyesuaikan strategi bila diperlukan agar dampak terhadap masyarakat maksimal. Di dalam MONEV juga terdapat metode yang terbagi menjadi metode monitoring dan juga metode evaluasi. Untuk metode monitoring, yang pertama ada monitoring konten digital. Ini berarti dilakukan dengan menghitung jumlah unggahan konten visual dan video pendek di WA, Instagram, dan juga di TikTok. Yang kedua, ada monitoring kanal pelaporan. Monitoring ini dilakukan dengan memantau jumlah laporan dan pertanyaan masyarakat terkait APK yang mencurigakan, mengecek respon tim terhadap laporan, termasuk waktu tanggap dan juga kelengkapan panduan yang diberikan. Selanjutnya ada metode evaluasi. Metode evaluasi ini terdapat survei pra dan pasca kampanye. Survei ini dilakukan dengan mengukur perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku halayak terhadap modus penipuan APK. Yang kedua, ada evaluasi laporan masyarakat. Evaluasi ini dilakukan dengan memperhatikan jumlah laporan yang masuk melalui kanal resmi dan kualitas respon dari tim. Yang ketiga, ada evaluasi berkala dan penyesuaian. Hasil monitoring ini dan juga hasil evaluasi akan dikompilasi setiap bulan dan dianalisis pada setiap kuartal. Evaluasi ini nantinya akan digunakan untuk menyesuaikan format dan juga jenis konten yang digunakan dan pendekatan pesan agar lebih sesuai dengan kebutuhan halayak. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.